Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Bintan Tasburina selaku dosen filsafat umum dan teman-teman mahasiswa pada prodi KPI yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Tak lupa juga selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat. Sebelumnya, Amin. perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf Al-Adli. Pada segmen kali ini, saya akan menjadi moderator dari kelompok yang pertama, yang beranggotakan dua orang, yaitu Anissa Rukma Sanjani Tama dengan nomor absen 04 dan Taufik Arif Sandi dengan nomor absen 14. Adapun topik yang akan kita bahas dalam diskusi hari ini adalah sejarah perkembangan dari filsafat. Saya selaku moderator akan menyampaikan rangkaian acara pada diskusi kali ini. Di antaranya, satu, yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian presentasi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat sesi tanya jawab, kelima penutup, dan yang terakhir dan keenam tambahan materi dari dosen pembimbing. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Yang kedua, penyampaian materi presentasi yang akan disampaikan oleh kelompok yang pertama. Selanjutnya, waktu dan tempat dipersilakan untuk kelompok pertama. Terima kasih untuk moderator telah memberikan waktu dan tempatnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat umum dengan topik sejarah perkembangan filsafat dengan dosen pengampu Bintan Taskurina. Langsung saja kita klik mulai. Kita lihat pilihan di sini. Ada sejarah perkembangan filsafat masa Yunani kuno, ada perkembangan filsafat pada abad pertengahan, ada sejarah perkembangan filsafat pada masa modern, dan sejarah perkembangan filsafat pada masa kontemporer. Yang pertama, saya menjelaskan tentang sejarah perkembangan filsafat pada masa Yunani kuno. Sejarah filsafat sangatlah penting, mengingat dalam mempelajari atau mengkaji kita juga akan mempelajari ruang lingkup dimensi yang ada dalam ruang dan waktu yang melandasi suatu fenomena. Dengan fenomena yang ada, kita bisa mengetahui sebab maupun akibat yang saling terkait. Oleh karena itu, di dalam kajian filsafat, belajar sejarah filsafat adalah metode, bahkan merupakan subjek matter sebagai yang dijelaskan Wiraharja. Di situ dapat kita lihat, saya menjelaskan intinya ya kalau di PowerPoint. Perkembangan filsafat pada masa Yunani kuno lebih fokus membahas tentang kosmestris, artinya yang difikirkan oleh orang-orang terdahulu ialah alam semesta, entah bumi ataupun matahari menjadi salah satu pusat edar. Jadi waktu dulu sebelum filsafat lebih maju, dulu orang-orang ilmuwan kayak gitu mengkaji tentang alam sekitar, kok bisa gini, kok bisa gitu. Nanti di makalah juga ada nama-nama yang termasuk filosof di zaman Yunani kuno. Bisa dilihat di makalah yang sudah saya share di grup tadi. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu sejarah perkembangan filsafat pada abad pertengahan.
Filsafat abad pertengahan sering disebut filsafat solatik karena sekolah-sekolah yang ada sudah mengajarkan hasil dari pemikiran filsafat. Ini sudah mulai menuju zaman yang modern ya. Jadi udah ada sekolah. Waktu Yunani kuno kan masih belum ada gitu loh. Pada abad pertengahan ini filsafat sangat dipengaruhi oleh agama sehingga fokus kaji lebih mengarah membicarakan dan membahas tentang Tuhan. Di sini mulai ketuhanan yang dibahas. Jadi, secara historis, peradaban yang dibangun Yunani mengalami masa kejayaan yang sangat berkembang dan besar, sehingga mempengaruhi pemikiran di Eropa karena di sana muncul peradaban Kristen. Tetapi pada periode selanjutnya, dominasi gereja semakin berlanjut sampai di titik belenggu kehidupan pemikiran manusia. Gereja memiliki aturan yang sangat ketat terhadap pemikiran manusia, termasuk pemikiran teologi. Hanya pihak-pihak gereja yang boleh menyelidiki tentang agama. Jadi, waktu abad pertengahan itu, selain pihak-pihak gereja itu tidak ada yang boleh untuk mengkaji agama. Dengan demikian, ada saja pihak yang memberontak dan melanggar aturan itu, dan mereka dianggap murtad dan diadakan pengajaran. Pengajaran itu mencapai puncak pada akhir abad 12 dan yang paling berhasil berada di Spanyol. Pada abad 6 adalah filosof Agustinus adalah filosof yang berpengaruh besar terhadap pemikiran yang berkembang. Dia menyatakan bahwa pemikiran adalah integrasi dari teknologi Kristen dan pemikiran filsafat. Ia sendiri tidak sependapat dengan adanya pendapat yang menyatakan bahwa filsafat itu otonom atau lepas dari iman Kristiani. Pada pemikiran ini ada beberapa hal yang penting dan sebagai mainstream yaitu rasio insani hanya dapat abadi jika dapat penerangan dari rasio ilahi. Jadi di perkembangan filsafat abad pertengahan itu lebih membahas tentang ketuhanan, siapa yang harus disembah, siapa yang harus dikaji lah, seperti itu. Sekarang lanjut di filsafat pada masa modern yang akan disampaikan rekan topik. Waktu dan tempat saya persilahkan. Mic-nya tolong dinyalakan, belum dinyalakan. Oke, terima kasih Mbak Anissa. Selanjutnya, sejarah perkembangan filsafat pada zaman modern. Istilah modern itu sendiri tidak jelas apa maksudnya. Lazimnya istilah modern menimbulkan kesombongan atau arogan, bahkan disebut juga sebagai pemberontakan yang sedikit dilebih-lebihkan. Pemikiran filsafat modern cenderung membicarakan antroposentris, artinya membicarakan apa yang ada dalam dirinya. Adapun filsafat modern memiliki ciri khas dan karakter dalam mendapatkan kebenaran, cirinya terhadap diri sendiri. Maka dalam mendapatkan kebenaran yang sejati dengan filsafat modern tersebut seperti keraguan mengenai siapa founding father atau biasa disebut dengan tokoh zaman modern ini. Beberapa ahli berpendapat adalah René Descartes dengan pikiran rasionalitas, John Locke dengan pemikiran empirisme,
Immanuel Kant dengan kritis melihat ketidaksempurnaan. Baik Descartes maupun Kant mengatakan bahwa pengamatan tanpa konsep adalah buta, sedangkan tanggapan tanpa penglihatan adalah hampa. Ia berpendapat bahwa pengetahuan itu dasarnya adalah pengamatan dan pemikiran. Untuk melihat lebih mudah, maka filsafat modern dibagi menjadi beberapa kelompok. Bisa kita lihat dalam makalah yang pertama, rasionalisme, empirisme, dan kritisme. Yang kedua, dialektika idealisme dan dialektika materialisme. Yang ketiga, fenomenologi dan eksistensialisme. Serta yang nomor 4, filsafat kontemporer dan pasca modernisme. Para pemikir rasional menuntut kenyataan sejati yang berdasarkan pada pemikiran, sehingga hukum pengetahuan sangat jelas. Hal ini berlaku jika hanya pengetahuan bersifat a priori. A priori kuwi kaya pengetahuan yang ada sebelum bertemu pengalaman. A priori pengetahuan yang ada sebelum bertemu pengalaman. Dialektika idealisme merupakan hasil dari pemikiran Georg Wilhelm Hegel pada tahun 1770 sampai 1831 yang sangat berorientasi menumbuhkan informasi pada ilmu sejarah alam dan hukum. Ada 3 tahap dalam dialektika. Pertama, tesis. Yang kedua, menampilkan lawannya antitesis. Kemudian timbul tahap ketiga yang mendamaikan kedua tahap itu. Hal ini disebut sintesis. Ada 3 tahap dialektika. Pertama, tesis. Yang kedua, lawannya tesis atau antitesis. Terus yang ketiga, mendamaikan kedua tahap tersebut. Jenenge sintesis, antara tesis karo antitesis itu jenenge sintesis. Dalam sintesis terdapat tesis dan antitesis. Kedua diangkat pada satu taraf yang baru. Jadi kayak tesis dan antitesis tetap ada, tapi lebih sempurna. Mengenai materialisme berdasarkan dialektika bahwa seluruh kenyataan sejati adalah materi, sehingga apapun dapat dijelaskan dalam proses material. Materialisme terbagi menjadi 2. Pertama, materialisme yang meneruskan masa Aufklärung yang banyak digunakan dalam meneruskan tradisi pengetahuan alam atau ilmiah. Yang kedua, materialisme filsafat yang merupakan reaksi atau idealisme. Lanjut, filsafat materialisme adalah gerakan yang berkembang kritik tajam atas pemikiran Hegel yang dipandangnya sebagai puncak rasionalisme modern. Bab yang terakhir, sejarah perkembangan filsafat pada masa kontemporer. Pada masa ini, pembicaraan filsafat lebih banyak membahas dan membicarakan masalah logosentris atau kata dan kalimat. Perkembangan pemikiran filsafat pengetahuan memperlihatkan aliran-aliran besar seperti rasionalisme, empirisme, dan idealisme dengan mempertahankan wilayah-wilayah yang luas. Aliran tersebut antara lain positivisme, ialah paradigma ilmu pengetahuan yang paling awal muncul dalam dunia ilmu pengetahuan. Fenomenologi ialah suatu gaya berpikir, bukan suatu mata filsafat loh ya.
Pendapat lain, fenomenologi merupakan suatu metode dalam mengamati, memahami, mengartikan, dan memaknakan sesuatu sebagai pendirian atau suatu aliran filsafat. Aliran lainnya ada namanya Marxisme, eksistensialisme, pragmatisme, neokantianisme, neotomisme. Yang aliran lainnya tidak saya jelaskan karena ini terlalu panjang dan ribet ya. Lanjut. Sedangkan dalam aliran filsafat pendidikan, cabangnya filsafat kependidikan, ada yang namanya progresivisme, dalam arti fleksibel yang lentur, tidak kaku, toleran, dan terbuka. Terbuka maksudnya ingin mengetahui dan menyelidiki demi pengembangan ilmu. Esensialisme, yakni kembali ke budayaan lama karena banyak melakukan kebaikan bagi manusia. Jadi kayak mengulang pengalaman-pengalaman yang dahulu. Perennialisme, yakni kekal, tiada akhir, dan kontrasionalisme, yakni berusaha membina suatu konsensus untuk tujuan utama dan tertinggi dalam kehidupan manusia. Bagi era manusia modern ini, pengetahuan memungkinkan menerapkan metode-metode positif ilmiah. Artinya, setiap pemikiran hanya benar secara ilmiah bila mana dapat diuji dan dibuktikan dengan pengukuran yang jelas, luas dari suatu benda. Dengan demikian, Comte menolak spekulasi metafisik, dan oleh karena itu ilmu sosial yang digagas oleh Comte ketika itu dinamakan fisika sosial, yang sekarang dikenal sebagai sosiologi. Bisa dipahami karena pada masa itu ilmu alam sudah lebih baik, sehingga banyak pendekatan dan metode-metode ilmu alam yang diambil oleh ilmu sosial yang berkembang sesudahnya. Pada periode kontemporer, setelah aliran-aliran sebagaimana yang sudah disebutkan, muncul aliran-aliran filsafat kekini seperti strukturalisme dan postmodernisme. Kalau strukturalisme dengan tokoh-tokohnya, banyak tokohnya. Kini oleh para epistemologi ataupun dari kalangan sosiologi lah, tentang pengetahuan. Dalam perkembangannya struktur ilmu pengetahuan sekarang semakin lebih sistematik, teori, logika, dan metode sains lebih lengkap. Jadi struktur ilmu termasuk untuk penelitian. Demikian pula hal adanya keberadaan tersebut termasuk bahasan dalam filsafat ilmu. Sudah, lanjut ke kesimpulan. Mungkin Mbak Anissa bisa menyimpulkan dari sekian banyak materi hari ini. Bisa dilanjut, Mbak. Jadi untuk kesimpulan dari sejarah perkembangan filsafat pada masa modern adalah perkembangan filsafat pada masa modern atau masa Eropa lebih banyak kajiannya tentang antroposentris, membicarakan pada diri manusia itu sendiri. Jadi yang menjadi eksperimen itu manusia itu sendiri. Yang selanjutnya adalah sejarah perkembangan filsafat pada masa kontemporer. Pada masa perkembangan filsafat masa kontemporer itu disebut juga masa sekarang, di mana yang menjadi pokok pembahasan saat ini ialah logistris, berarti membicarakan kata atau kalimat, tapi itu di Eropa. Sedangkan di Amerika lebih pragmatis, yaitu mereka akan
mengambil jika menguntungkan diri sendiri dan membuang jika tidak berguna bagi dirinya padahal berguna bagi yang lain. Tetapi untuk saya sendiri pada masa kontemporer ini saya sendiri ya, masa perkembangan filsafat pada masa kontemporer itu juga masa sekarang, di mana yang menjadi pokok pembahasannya teknologi semakin lama semakin berkembang dari zaman 4.0 dan sekarang memasuki zaman 5.0 yang semuanya bisa dijangkau dengan teknologi dari belanja, pengetahuan, belajar, dan lain sebagainya bisa kita akses hanya lewat Android maupun teknologi lainnya. Cukup sekian penjelasan PPT makalah perkembangan filsafat umum. Jika ada kurang atau salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk rekan kita Anissa Rukma Zanikama dengan absen nomor 04 dan Taufik Arifandi dengan nomor absen 14 yang sudah memberikan pembahasannya kepada rekan-rekan semua. Selanjutnya, sebelum memasuki sesi tanya jawab, di sini saya akan membacakan terlebih dahulu peraturan tanya jawab yang masuk pada sesi selanjutnya, yaitu yang pertama, yang bertanya harap memperkenalkan diri dan mencantumkan nomor absennya ya. Yang kedua, memberi jeda pada pemakalah untuk mencari jawaban yang ditanyakan. Dan yang keempat, sesi tanya jawab bagi rekan-rekan yang mau bertanya kepada pemateri dipersilakan. Boleh tanya, Mbak? Mohon izin tanya. Ya, dipersilakan. Terima kasih untuk waktunya yang sudah diberikan. Saya Ahmad Zainuddin, nomor absen 10. Pertanyaannya adalah dari pemaparan filsafat mulai dari Yunani ya. Ini saya ada pertanyaan. Pada saat Yunani itu fungsi ketika filsafat itu untuk apa? Pemikiran pertama itu tujuannya filsafat itu untuk apa? Dan ketika melihat sejarah di Yunani sebelum Masehi ya, sebelum Masehi mungkin kita mengenal tokoh-tokohnya. Nah, itu tokoh-tokohnya itu mungkin bisa disebutkan. Karena pada saat filsafat itu kalau dihubungkan dengan sejarah dari kenabian, di situ ada mungkin Nabi Musa ya, Nabi Musa itu kan sebelum Masehi. Itu apakah sudah pada saat Yunani kuno itu sudah ada? Karena waktu itu Nabi Musa memiliki pemikiran tentang kosmos ya, kosmosentris kan itu. Bahwasanya siapa yang menciptakan alam semesta ini yang bertumbuh pada teologi apa itu tentang ketuhanan itu tadi, Mbak. Mungkin ada hubungannya dengan itu. Kalau memang seperti itu kan berarti mungkin bisa dijadikan tokoh pemikir pertama ketika di masa itu memang bersamaan. Mungkin bisa minta penjelasan tentang tujuan filsafat yang kuno tadi. Ya, kalau yang hari ini adalah digarisbawahi filsafat itu memang menjadikan sumber ilmu pengetahuan dari filsafat. Ya. Cuma pada waktu saat yang Yunani kuno itu tujuannya dulu itu apa? Dan parameternya apa kok disebut menjadi ilmu filsafat? Terima kasih, Mbak. Oke, mohon diberikan waktu sebentar ya untuk materi dari mencari jawabannya terlebih dahulu.
Halo, Assalamualaikum. Suara saya bisa kedengar? Bisa, bisa. Bisa, Bu. Iya, karena waktunya singkat, kita satu pertanyaan lagi aja ya, dibuka dulu satu pertanyaan lagi supaya nanti Bisa, dijawabnya Bu. bersamaan. Silakan yang mau bertanya, satu pertanyaan lagi. Bu, saya mau bertanya. Silakan langsung ke moderator ya. Ya, Nisa, saya mau bertanya. Saya Ilma Nur Habib absen 1 yang bertanya. Jadikan gereja memiliki aturan yang sangat ketat terhadap pemikiran manusia, termasuk pemikiran teologi. Terus kalau ada yang melanggar atau ada yang berontak atau melanggar hal itu, mereka dianggap murtad. Lah, itu kenapa mereka dianggap murtad dan kenapa gereja itu memiliki aturan yang sangat ketat terhadap pemikiran manusia? Terima kasih. Sudah itu dari saya. Maaf untuk Mbak Ilma, tadi bisa diulangi untuk pertanyaannya, kurang jelas. Jadi saya melihat ini dari materi yang B ya Mbak ya, yang sejarah perkembangan filsafat pada abad pertengahan. Itu yang paragraf 2 kan, gereja memiliki aturan yang sangat ketat terhadap pemikiran manusia. Dan hanya pihak-pihak gereja yang boleh menyelidiki tentang agama. Dengan demikian ada saja pihak yang memberontak dan melanggar aturan itu, mereka dianggap murtad. Nah, itu kenapa kok mereka bisa dianggap murtad gitu loh. Terus aturannya sangat ketat itu kayak gimana? Dan ajaran itu kayak gimana gitu. Mbak.
Halo, cek, cek. Assalamualaikum. Moderator, Waalaikumsalam. moderator. Sudah ini. Nanti jawabannya dilanjut di WA atau langsung di sini. Mohon maaf untuk izinkan. Suaranya tidak jelas ya, Mas Yufa. Suaranya tidak jelas. Ini nanti untuk jawabannya dilanjutkan di sini atau dilanjutkan di grup WA aja. Di sini saja, di sini saja. Di sini masing-masing. Mm-mm. Jadi ada dua pertanyaan ya, yang dari pertama itu dari yang pertama dari nama Zainuddin. Yang pertama, apakah pada saat Yunani kuno masih ada? Nah, itu tujuan dan parameternya gimana itu. Terus yang kedua, untuk Mbak Lina, yang tadi disebutkan di parameter kedua, kenapa aturan gereja itu sangat ketat dan dianggap mutlak. Nah, itu kenapa, bagaimana aturan dan ajaran tersebut. Nah, diberikan waktu sebentar untuk pemateri mencari jawabannya. Mungkin bisa moderator bisa juga untuk menyerahkan ke teman-teman. Mungkin ada yang membantu menambahkan. Itu untuk teman-teman semua yang tahu jawabannya juga silahkan juga untuk menambahkan itu pembahasan dari kelompok satu ini. Bisa persilakan untuk yang mau menambahkan. Saya ingin mencoba menjawab pertanyaan yang pertama, Bu. Iya, silakan. Fungsi filsafat untuk apa ya? Pertanyaan yang tadi. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah pada saat Yunani kuno itu masih ada tujuan dan parameternya itu bagaimana? Terus untuk yang kedua, kenapa aturan gereja itu sangat ketat dan dianggap mutlak? Itu bagaimana aturan dan ajarannya tersebut? Untuk teman-teman semua yang ingin menambahkan pembahasan, silakan. Menambahkan.
Halo, Siap, Bu. ini koneksinya kurang bagus. Iya, Bu, nggak apa-apa. Ini saya tutup saja. Tadi yang mau menjawab siapa tadi? Saya Bu, tapi Ya, masih sudah. ragu ini. Masih ragu Bu. Oh. Ayo ini waktunya tinggal sedikit ini, tinggal 4 menit. Yang nomor 2 dulu dijawab tidak apa-apa ya, nggak harus yang nomor 1 dulu. Bagaimana? Kelompok 1? Oke, ini untuk yang saya salah dulu ya. Untuk yang pertemuan yang akan datang gimana? Apa kita ajukan atau gimana enaknya? Monggo Pak Wah, dijawab Pak Wah. Kalau saya menyesuaikan Ibu, monggo. Saya sakete Ibu. Gitu ya. Ini tiba-tiba kan tadi Pak siapa Ummul Quran 3:30 ya jadinya. Kalau 3:30 nanti nggak mungkin kita jam 4 mulai. Iya Bu, tadi Ulumul Quran sudah janjian jam 3:30 sama dosen pengampunya. Oh gitu. Besok lagi nganu aja wis. Kalau memang ditanya sebelumnya minta 3:30 kita bisa diajukan di 2:30 gitu ya. Kalau memang bapaknya nanti ditanya aja bapaknya mau nganu niku mau 3:30 terus atau nantinya akan kembali ke jam awal. Kalau mau memang 3:30 nanti bisa tukeran jam dengan jam saya gitu maksud saya. Oke, siap Bu, nanti pulau konfirmasikan dengan dosennya. Oke. Ya. Terima kasih. Bagaimana ini? Apakah sudah bisa menjawab? Sebisanya saja dulu. Nanti saya tambahi. Ya,
Saya mau menjawab untuk pertanyaan nomor satu ya. Untuk filsafat itu kan akarnya dari keilmuan. Kalau ada filsafat selalu disandingkan dengan ilmu. Jadi dari dulu itu para peneliti sudah kayak seseorang kan mempunyai rasa penasaran gitu loh. Maka dari itulah dia meneliti tentang alam di sekitarnya. Terus tokoh-tokohnya ada Thales, Anaximander, Anaximenes, Heraklius, Parmenides, Pythagoras, Hippocrates, Socrates, Plato, Aristoteles, Empedocles. Terus apakah ada terkaitannya dengan Islam? Ada. Tadi saya lihat di blogshop ada keterkaitannya dengan Islam, tapi untuk pada zaman Nabi siapa masih belum tahu. Dari rekan-rekan apakah ada yang ingin menambahkan ilmunya gitu, biar saya juga tahu. Terus untuk pertanyaan Mbak Ilma, kenapa memiliki aturan ketat gereja itu? Karena di saat itu gereja lebih besar, maksudnya gereja mempunyai wewenang yang lebih besar saat zaman pertengahan. Makanya kan itu ada dewan-dewan khusus gereja ya. Nah, dewan-dewan itu me, selalu me, apa seperti melarang lah manusia yang ada di sana di Eropa kayaknya itu untuk menyelidiki tentang agama, karena mereka berpikir bahwa itu tugasnya orang-orang gereja, kalian nggak perlu tahu tentang itu. Seperti itu. Kenapa dianggap murtad? Karena sudah konsekuensinya. Di situ sudah ada aturannya. Kalau kamu melanggar berarti kamu murtad. Seperti itu. Kalau ada teman-teman ingin menambahkan atau saya masih salah, saya juga mohon maaf, saya masih belajar. Untuk Bu Ibu ada tambahan dari jawaban saya tadi, monggo. Iya, ditutup dulu ya, ditutup dulu presentasinya, nanti saya beri tambahan sedikit saja. Silakan moderatornya ditutup dulu. Yang terakhir, kita masuk pada sesi penutup. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan pembahasan dari pemateri kali ini mengenai sejarah perkembangan filsafat. Terkhusus untuk Ibu Bintang Naskurina selaku dosen pembimbing filsafat umum. Jika ada kesalahan kata maupun ucapan dari pemateri maupun moderator, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kami hanya manusia yang tak luput dari kesalahan. Oke, cukup dari saya. Mohon izin untuk undur diri. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebelumnya saya mengomentari untuk masalah makalahnya. Makalahnya sudah baik, cuma tolong ditambahkan di setiap halaman itu harus ada footnote-nya ya. Jadi ini dari mana, satu lembar ini dari mana ngambilnya, itu harus ada. Ada sebagian yang ada footnote-nya dan tidak ada sebagian ada footnote-nya, sebagian tidak ada footnote-nya. Tadi saya lihat, ya. Untuk keseluruhan sudah bagus, materinya sudah bagus. Itu aja yang perlu ditambahkan. Nanti direvisi untuk akhir semester akan saya kumpulkan kembali, gitu ya. Terus saya akan menambahi sedikit tujuan filsafat itu agar manusia menjadi lebih bijaksana dalam menjalani kehidupannya. Nah, agar manusia dapat mendalami unsur-unsur pokok ilmu sehingga dapat memahami sumber, hakikat, dan tujuan ilmu. Itu tujuan filsafat.
agar manusia memahami sejarah pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan ilmu-ilmu. Nah, dulu memang yang pertama dalam filsafat, dalam keislaman itu ada Nabi Musa. Nabi Musa menanyakan kepada Allah tentang dirinya sendiri dan tentang hakikat Tuhan. Itu memang pasti sudah pernah mendengar bahwa Nabi Musa di bukit itu pernah menanyakan ingin melihat Allah itu. Nah, itu salah satu filsafat dan itu berada di filsafat agama. Kemudian karena Nabi Musa pengikutnya sedikit dan sangat Bani Israel itu kan sangat seperti itu ya, banyak pertanyaan dan tidak Islamnya cuma sedikit, pengikutnya cuma sedikit, jadi filsafat itu lebih berkembang ke Eropa. Nah, sebenarnya di Eropa itu juga menanyakan yang pertama itu menanyakan tentang hakikat dirinya juga. Hakikat dirinya juga. Makanya yang pertama filsafat itu tentang filsafat ilmu. Gitu ya. Nah, tapi nanti di kelompok berapa itu ada filsafat Islam. Nah, di situ ada filsafat Islam yang kita akan membahas perkembangan filsafat di Islam. Gitu ya. Terus kemudian untuk yang tadi ada yang kenapa di gereja itu kok ada pembodohan ya, karena di gereja itu memang sengaja tidak boleh mengembangkan ilmu ataupun mengembangkan teknologi supaya semuanya itu dihandle oleh gereja, menjadi manut sama gereja, menjadi pembodohan, sehingga untuk menentang itu semua keluarlah filsafat modern yang lebih menekankan pada kebebasan, tidak tertekan oleh Kristen, oleh agama Kristen. Gitu ya. Itu sedikit pemaparan dari saya. Terima kasih karena sudah membuatkan link dan kita bisa belajar bersama. Salam kenal buat semuanya. Silakan yang belum absen, silakan nanti kemudiannya bisa saya nilai. Ya. Untuk yang presentasi hari ini, terima kasih saya sampaikan dan sangat luar biasa. Semoga untuk presentasi yang kedua lebih baik lagi. Bisa saya akhiri ya, karena setelah ini ada perkuliahan lagi. Ya kan? Kebetulan Ya Bu, makasih Bu ya. ada info sedikit ini Bu tadi. Iya, karena tadi tempo sedikit dan saya tadi masih di perjalanan, akhirnya saya menjadi iya presentasi sendiri dulu menjadi gitu. Besok lagi Tadi lebih siap lagi. Dari dosen mata kuliah Ulumul Quran baru saja telepon Pak Hari Purwanto bahwa beliaunya berhalangan nggak bisa untuk mata kuliah hari ini, jadi kayaknya di cancel jamnya Bu. Gitu, jangan di cancel. Loh, ini ada laporannya loh ya, ada laporannya kan? Ada laporannya Ya, online kan? ada jurnalnya kan, nah itu nanti kebetulan nanti sistemnya yang dirubah mungkin Bu. Kalau yang dosen Ulumul Quran nanti mungkin beliaunya hanya komen di grup WhatsApp saja. Ya, gitu ya. Jadi mungkin ketika biasanya ada urusan mendadak dan akan diganti ke hari yang lain atau mungkin jam lain. Jadi nanti untuk Bapak Ketua Kelas itu silakan diisi saja semuanya untuk mata kuliah hari ini, karena mungkin pada jam-jam dosen yang tidak hadir itu akan diisi di lain hari atau di lain waktu. Ya, siap. Ya, begitu ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.